Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama bersatu untuk satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas setiap kami ya Bapa. Engkau telah sertai kami ya Tuhan sampai pada saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Tuhan mau bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertahta atas kami. Roh Kudus-Mu turun mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang membawa persoalan, yang membawa beban berat, yang membawa sakit penyakit Tuhan, boleh kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut Yesus dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu
kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Dan percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Amen. Biarlah kami boleh lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Masih kuat bangkit berdiri, amin. 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 Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Amin. Coba Bapak Ibu Saudara senyum ke kanan kiri, senyum yang manis. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita, amin. Karena kita mau terima sukacita yang daripada surga. Amen. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena tidak akan pernah ada kasih seperti kasih Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan
Engkau di lubuk hati, jauh di lubuk hatiku. Ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kita akan bersama-sama berdoa dan sebentar Pak Ananto akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi dupa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau kuduskan, Kau layakkan setiap hati kami Tuhan. Berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang turut setia kepada Engkau ya Tuhan. Taruhkan roh yang melayani, taruhkan roh ketundukan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Arif yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Biarlah apa yang diucapkannya semuanya bersumber daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan mengenai kehidupan Yusuf. Ya, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama, bagaimana Yusuf hari itu bisa menghadapi masa yang sulit dan dia mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yusuf sebelum memasuki sesuatu yang gemilang, dia harus mengalami yang namanya goncangan, ya, goncangan kehidupan. Untuk itu saya memberikan tema pagi hari ini yaitu digoncangkan agar bisa menenangkan.
Ya sengaja di sini saya beri gambar Tuhan sedang menghadapi badai. Dalam kehidupan manusia, kita seringkali melihat bahwa ada banyak masalah, ada banyak problem. Memang problem dan masalahnya berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu harus yakin dan percaya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi saya dan saudara ada, kemudian saya dan saudara menghadapi problem, masalah, Tuhan punya tujuan. Nah untuk itu mari kita bersama-sama melihat di dalam surat Ibrani, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Satu ayat ini nanti akan juga dipandu oleh Saudari Rosa. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Surat ini ditulis ya secara tafsir oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada sidang jemaat di Ibrani. Dan Paulus memberikan sebuah penjelasan bahwa apa yang dialami oleh manusia sekali lagi ada tujuan daripada Tuhan. Nah hari itu Paulus memberikan contoh tentang kehidupan Yesus. Kalau Bapak Ibu pelajari kehidupan Tuhan dari mulai lahir sampai dengan mati, boleh dikatakan hampir tidak ada senangnya. Dan tidak pernah diceritakan dalam Alkitab Tuhan Yesus itu ulang tahun, nggak ada. Kalau Bapak Ibu mungkin mengalami susah, kadang setiap tahun masih diulang tahuni oleh teman atau rekan atau mungkin oleh keluarga. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus, selama di dalam apa yang ditulis Alkitab tidak disebutkan Tuhan Yesus ulang tahun. Tapi di situ banyak sekali diceritakan tentang penderitaan. Bahkan ketika Yesus hari itu sudah dibaptis, dia harus dibawa oleh Roh Kudus. Selama 40 hari dia harus mengalami yang namanya pencobaan. Itulah sebabnya Paulus berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi artinya di sini firman Tuhan mau mengatakan setiap hal, setiap yang engkau alami, pencobaan dalam bentuk apapun itu adalah latihan. Jadi Bapak Ibu kalau kena problem itu latihan. Tujuan latihan supaya apa? Supaya kuat. Nah waktu saudara sudah kuat, seperti halnya Tuhan Yesus, firman ini berkata, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya makanya dalam tujuan saya tuliskan seperti itu. Pencobaan adalah latihan agar kuat, sehingga mampu menolong mereka yang dalam kesusahan. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya dilatih oleh Tuhan ketika awal saya terpanggil, saya harus seperti orang gila. Nah ternyata dari kegilaan yang saya alami karena diizinkan oleh Tuhan, hari ini saya banyak melayani orang-orang yang seperti itu. Orang masuk rumah sakit jiwa bisa saya layani, orang stres, orang mengalami depresi hebat, minum obat yang bersifat penenang, dan karena saya punya pengalaman saya bisa berbagi, dan akhirnya banyak yang dipulihkan. Sama Bapak Ibu punya pengalaman apa? Tentang kesusahan hidupmu. Engkau mungkin dicerca, engkau mungkin disalah-salahkan, engkau nggak ada yang benar. Itu sebuah pengalaman. Bahkan termasuk ketika engkau harus terpuruk dalam bidang ekonomi, itu pengalaman. Dan orang yang memiliki pengalaman yang baik kemudian bisa menjadi guru, kemudian orang itu coba mengevaluasi hidup, dan pada akhirnya apa bisa dibagikan kepada orang lain. Nah orang lain yang belum pernah mengalami penderitaan seberat penderitaan saudara, pada akhirnya bisa tahu, oh ternyata ada orang yang lebih menderita. Nah kita akan melihat dalam kehidupan Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 50,
kita akan melihat dan belajar dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Dan kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-20 terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti bahwa inilah rencana Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Kejadian pasal 50 ayat 20 kita akan bersama-sama sekali lagi membaca 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu belajar dari kehidupan Yusuf, saya sedikit review, tolong ditampilkan. Ini saya tuliskan daftar penderitaan Yusuf. Yang pertama, sewaktu dia masih di rumah ayahnya, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dicemburui. Kenapa? Karena bapaknya yang bernama Yakub ini sangat cinta kepada Yusuf. Yusuf ini anak nomor 11. Nah, saking cintanya Yakub kepada Yusuf, saudaranya nggak senang. Padahal semua saudaranya pun oleh Yakub itu diperlakukan sama. Pakaiannya sama bagusnya, makanannya sama enaknya. Tapi entah kenapa Yusuf paling dibenci oleh saudara-saudaranya. Jadi kalau orang dibenci di dalam keluarga, apa yang terjadi? Setiap hari kerjaannya dibully. Makanya penderitaan yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah apa? Dia dibully, kemudian dia dipukuli sampai berdarah-darah, dan endingnya dia harus dibuang masuk ke dalam sebuah sumur yang kering. Dan Bapak Ibu jangan membayangkan kalau sumur di Timur Tengah itu seperti di Indonesia. Di Indonesia sumur 3 meter itu sudah keluar airnya. Artinya tidak terlalu dalam. Tapi kalau di Timur Tengah, sumur itu bukan 3 meter, bukan 5 meter, bukan 10 meter. Bisa puluhan meter. Nah, beruntung yang dialami oleh Yusuf, dia dibuang ke dalam sumur yang kering. Sehingga apa? Di dalam sumur kering itu dia kehilangan oksigen, dia mengalami penderitaan yang berat. Tetapi ada salah satu saudaranya berkata, kasihan, daripada dia mati tanpa menghasilkan sesuatu apapun, lebih baik dia dijual. Dan singkatnya, saudara-saudaranya berpikir, wah lumayan juga dapat uang. Kemudian ada pedagang budak dari Mesir, diambil, diangkat, cuma dijual dengan harga 20 keping, sangat murah. Dan di sanalah Yusuf hidup sebagai budak, dan karena penyertaan Tuhan, Yusuf ini disukai oleh orang yang membeli. Dalam hal ini adalah Potifar. Di dalam permasalahan yang sedang dialami, tiba-tiba istrinya Potifar yang tentunya cantik, tentunya menarik, ini menggoda Yusuf. Dan singkatnya Yusuf menolak ajakan Potifar, kemudian dia difitnah, masuk penjara. Di dalam penjara dia hampir mati. Tetapi karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, di dalam penjara ada beberapa pejabat yang juga masuk penjara. Mereka mimpi. Nah, dari mimpi inilah kemudian Yusuf bisa menafsirkan. Nah, salah satunya adalah juru minuman raja. Yusuf berkata, kamu tidak akan lama lagi akan dibebaskan. Tetapi yang tukang roti ini nanti akan dihukum mati. Ternyata benar. Nah, juru minuman ini berkata kepada Yusuf, engkau akan kuingat dan kamu akan kutolong untuk bisa segera keluar. Tapi ternyata secara fakta bertahun-tahun Yusuf dilupakan. Nah, suatu hari Firaun bermimpi tentang hal 7 lembu tambun, 7 lembu yang kurus, kemudian 7 bulir gandum yang gemuk, dan 7 bulir gandum yang kurus. Di sini semua orang tidak ada yang tahu tentang mimpi yang diberikan oleh Tuhan untuk Firaun. Dan ternyata Yusuf bisa mengartikan. Disitulah singkatnya kemudian Yusuf dipanggil sesudah sekian tahun dilupakan.
dan dia tiba-tiba bisa dimuliakan oleh Tuhan. Nah, proses waktu penderitaan Yusuf ini kurang lebih sekitar 13 tahun. Kenapa? Karena Yusuf waktu dia dijual sebagai budak itu usianya 17. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari seorang yang amat sangat kaya, dia diturunkan derajat jadi budak, dan di tingkat tertentu Tuhan angkat 13 tahun. Dia harus mengalami penderitaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya begini, Bapak Ibu mengalami penderitaan itu sudah berapa tahun? Dan penderitaannya itu apa? Seringkali kita cuma mengalami satu penderitaan, kita sudah berkata, Tuhan mana? Kita selalu mempertanyakan Tuhan di mana? Tapi coba kalau seandainya Bapak Ibu diposisikan hidup seperti kondisinya Yusuf. Dianiaya, dibuli, dibuang hampir mati, dijual jadi budak, di dalam penjara karena sebuah fitnah. Tetapi rupanya dari penderitaan Yusuf, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian selalu dikatakan, Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan, bagaimana Yusuf bisa berhasil. Bagaimana Yusuf itu bisa disertai Tuhan. Karena Yusuf di dalam penjara atau di dalam masa sulit, dia selalu ingat Tuhan dan tetap berdoa. Itu yang Yusuf lakukan. Nah, selama mengalami guncangan itulah Yusuf tahu ini sebuah pendidikan yang daripada Tuhan. Makanya ketika dia diangkat menjadi seorang yang sangat berkuasa, dia tidak menjadi seorang yang arogan. Ketika saudara-saudaranya datang menghampiri dia, dalam sebuah pengertian saudaranya meminta maaf, minta ampun sama Yusuf. Yusuf tidak menjadi sombong, tetapi dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Katakan amin. Jadi kalau saudara hari ini merasa disolimi, saudara merasa tidak disenangi, engkau punya problem yang bermacam-macam. Problem itu bisa bermacam-macam. Problem saya dan problem saudara berbeda. Tapi saya percaya itu merupakan satu pendidikan daripada Tuhan supaya kita bisa semakin mengetahui apa yang Tuhan mau rencanakan dalam diri saya dan saudara. Dan kalau kita bisa mengerti itu semuanya, kita pasti nanti akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya seperti hari ini saya sangat bersyukur dari seorang yang katakanlah tidak punya tampang pendeta begini kok bisa tiba-tiba jadi pendeta. Kalau bukan anugerah, mau bicara apa? Enggak ada. Banyak dari kita seringkali mungkin memimpikan sesuatu yang hal rohani. Biasanya cita-cita kita adalah cita-cita yang sekuler. Tapi firman Tuhan memberikan catatan, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam surat Timotius berkata apa? Sebagai seorang pengurus rumah Allah, itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Banyak orang seringkali dalam hal rohani menilainya apa? Rendah. Saya masih ingat dahulu sewaktu Pak Bekti mau jadi hamba Tuhan, mamahnya sempat bertanya, kalau kamu nanti jadi pendeta, kamu mau makan apa? Coba bayangkan. Jelas pendeta pun makannya nasi, betul enggak? Tapi orang masih tanya, kamu mau makan apa? Emangnya pendeta makannya batu? Kan enggak. Tapi orang mempertanyakan, apakah seorang pendeta atau hamba Tuhan atau seorang rohaniwan itu bisa dicukupkan oleh Tuhan? Saya berkata,
kalau masalah kecukupan Tuhan akan memberikan bukan hanya cukup, tetapi limpah. Sama Bapak Ibu sebagai seorang yang hari ini mungkin hidup dalam dunia sekuler, tetapi kalau hatimu untuk Tuhan, seperti halnya hari itu Yusuf, Tuhan akan beri berkat sesuatu yang ajaib. Nah, kita akan bersama-sama belajar Kejadian 50 mulai dari ayat 15 sampai 21. Seorang yang diizinkan digoncang dan siap menenangkan orang lain. Hal yang pertama, ciri-cirinya. Orang itu tidak mengikuti tata cara dunia. Dunia boleh berkata, oh harusnya begini. Tapi orang yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang pernah digoncang, orang itu tidak lagi mengikuti tata cara dunia. Nah, sekarang akan kita lihat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15, tolong bisa dibacakan. Kejadian pasal 50 ayat 15. Begini firman Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Iya, ini dunia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ya, secara refleks pikiran dunia, orang kalau pernah disakiti pasti harus membalas. Sama saudara yang pernah dikecewakan, kepingin balas enggak? Anda yang pernah tidak diwongke, suatu ketika saudara sukses, ketemu dengan orang yang mungkin pernah tidak ngewongke saudara, kira-kira saudara mau berlaku apa? Fakta yang terjadi kalau kita lagi tidak disenangkan oleh orang lain, ini fakta. Kita ketemu orang lain saja melengos. Ini sesuatu yang simple, tapi sebenarnya itu adalah tata cara dunia. Yusuf hari itu ketemu dengan saudaranya. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu ternyata baik-baik sehat, saudaranya tidak tahu siapa yang sedang dihadapi, tapi Yusuf tahu. Yusuf seketika itu juga ketika melihat 10 saudaranya tampil di depannya, dia sebagai seorang penguasa dunia, Yusuf cepat-cepat menundukkan kepala, dia tuh nangis, merebes milih. Di dalam hatinya dia berkata, ternyata saudara-saudaraku masih hidup. Dan secara tafsir, usia Yusuf hari itu 56 tahun, kurang lebih. Jadi usia matang bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dia sedih melihat saudaranya susah, tapi dia gembira karena dia bisa ketemu dengan saudaranya. Tapi pikiran saudaranya hari itu ketika melihat ada seorang penguasa dan kemudian mulai tahu jalan cerita daripada kehidupan keluarga besar Yakub, para saudaranya ini mulai berpikir, loh, kok raja ini bisa tahu tentang kehidupan keluarga kami? Jangan-jangan ada yang cerita nih secara khusus, kira-kira begitu. Tapi Yusuf mencoba apa? Memendam hati, memendam perasaan. Jangan sampai ini sampai muncul terbongkar cepat. Dan saudara-saudaranya mengalami ketakutan. Dan saudara-saudaranya berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi Bapak Ibu dalam peristiwa ini perlu tahu, orang kalau pernah berbuat salah itu pasti punya perasaan takut. Kenapa? Karena dosa akan menimbulkan yang namanya perasaan takut.
Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, meskipun tidak ada yang tahu, perasaan kita pasti dak-dikduk, tidak pernah tenang. Contoh, orang aborsi. Kalau kita pernah melakukan aborsi, yang tahu siapa? Ya paling pasangan kita. Itu bisa disembunyikan bertahun-tahun. Dan mungkin kita berkata, dulu kan masih bentuknya perongkolan. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan lupa, aborsi itu pembunuhan. Memang tidak ada yang tahu. Mungkin dokter atau dukun yang melakukan aborsi pun akan tutup mulut. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, masih ada Tuhan yang selalu melihat perbuatan dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan akan ingatkan itu dalam batin, dalam hati. Nah, sewaktu itu diingatkan, Bapak Ibu mungkin tidak mikir apa-apa. Suatu hari mungkin Bapak Ibu hanya melihat seorang anak kecil lagi berangkang atau mungkin lagi lari-lari, tiba-tiba saudara bisa punya pikiran. Disi anakku nek urip kuwi gedine sakmono. Saya berani pastikan, detik itu juga pasti ada satu hal dalam batinmu ini tersirat rasa ndak enak. Sedemikian juga dengan saudaranya Yusuf. Peristiwa itu sudah 13, 14, 15 tahun berlalu. Tapi perasaan takut dan gentar daripada saudaranya Yusuf itu membuat mereka ini enggak karu-karuan. Dan Yusuf tahu itu. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak mengikuti tata cara dunia. Dia tidak punya rasa ingin membalas. Dia tidak ingin ngepres saudara-saudaranya, misalkan membuat susah. Enggak. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 23 berkata demikian. Tolong tampilkan. Ya. Yuk kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 23. 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau Bapak Ibu bisa punya prinsip ini, saya berani pastikan, hidupmu pasti merdeka. Tapi kenapa hidupmu kerap kali tidak mempunyai kemerdekaan dalam hati? Karena engkau punya dendam. Engkau punya benci. Tapi coba kalau kita berani menyerahkan kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan Petrus. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia, menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada seorang ibu, hobinya makan durian. Wah, kalau ngelihat durian dia senang. Tapi suatu hari dia ngonangi, melihat dengan kepala sendiri, suaminya ini selingkuh dengan penjual durian. Sejak hari itu dia benci dengan durian. Orang itu ketemu dengan saya tanya, "Loh Cik, gak suka durian?" "Oh, saya sangat suka." "Lah, kalau ditawari durian kok gak mau, kenapa?" "Ya memang saya benci dengan durian." "Loh, katanya suka tapi kok benci?" Terus dia mulai ceritakan, ungkapkan. Saya bilang, bodoh Cik, kalau seperti itu harus terus dialami oleh Tacik seumur hidup. Dia tanya pada saya, lah terus harus bagaimana? Ya bereskan hatimu. Buat apa engkau melihat durian kok tiba-tiba timbul benci? Lah padahal sekarang kemana-mana kita bisa lihat durian. Di alun-alun ada durian.
Di sepanjang perjalanan ada duren, di mall ada duren. Gara-gara melihat duren kemudian hatinya kayak teriris. Wah, itu bertahun-tahun dia harus mengalami penderitaan. Tapi saya selalu ngomong pada dia, ampuni, ampuni, ampuni. Akhirnya dia mencoba untuk belajar mengampuni. Caranya bagaimana? Dia beli duren yang banyak. Dia hadapi sendiri, dibuka, dia mulai makan sambil ngomong, duren enak, duren enak, duren enak, duren enak, duren orang duwe salah. Singkatnya, sampai hari ini dia bisa mengampuni dan dia bisa makan duren. Sama Bapak Ibu kadang-kadang melihat sesuatu itu benci. Terutama kalau melihat orang yang pernah menyakiti dirimu. Tapi saya mau tanya, hal itu mau dibawa sampai kapan? Sampai kau mati? Saya berkata, orang yang punya dendam, orang yang benci, itu sulit mati. Kenapa? Tuhan tidak menerima kematian orang yang benci dan dendam. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendoakan orang di ICU, orang yang punya dendam, orang yang punya benci di ICU tubuhnya terkapar. Tapi motonnya mendelik. Tidak bisa merem. Itu dalam keadaan koma nggak bisa merem. Terus kalau kita dalam keadaan yang normal terus gimana? Banyak dari kita tidak bisa tidur dengan enak. Orang berkata, insomnia, sulit tidur. Kenapa? Batinmu itu selalu bergolak. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan cara Yusuf, dia tidak ikuti tata cara dunia. Dunia berkata balas, dunia berkata bunuh. Yusuf berkata, aku mengampuni saudara-saudaraku. Aku mengampuni saudara-saudaraku. Aku mengampuni saudara-saudaraku. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan, dia memberi nama anaknya Manasye. Sudah beres. Dan orang yang hatinya beres di hadapan Tuhan, berkatnya pasti melimpah. Tapi kalau hatimu enggak beres, bagaimana engkau bisa terima berkat? Maaf kata, wajahmu aja dipandang enggak enak kok. Orang mau berhubungan dengan kamu takut. Kenapa? Wajahmu sudah mengerikan lebih dulu. Dan malaikat Tuhan juga bisa takut sama dirimu. Kenapa? Ketika engkau mau diberi berkat, engkau malah mendelik. Akhirnya berkatnya batal. Rugilah Anda. Jadi hal yang pertama ini penting, mari kita bersama-sama belajar, jangan ikuti apa yang dunia katakan, tetapi ikutilah apa yang Tuhan katakan. Yang setuju dengan saya katakan amin lebih keras. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dialami atau dilakukan oleh Yusuf untuk bisa menenangkan orang lain. Yang kedua, Yusuf tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Istilah kata apa? Tidak memanfaatkan, itu Yusuf. Yusuf tidak aji mumpung. Mumpung berkuasa, oh yang ini salah, tak bikin masalah. Yusuf tidak begitu. Kita lihat ayatnya dalam ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan ayat 16, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Saudari Rosa ayat 17, kemudian ayat 18 saya lagi, dan 19 Bapak Ibu akan baca bersama-sama Rosa. Tolong ditampilkan ayatnya. Kejadian 50 ayat 16 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Amin. Bapak Ibu perhatikan, ketika saudara-saudaranya mengalami ketakutan hebat, mereka mengatasnamakan ayahnya. Katanya ayahnya berpesan, "Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dari dosa mereka." Pikiran daripada saudara-saudara Yusuf hari itu langsung mengarah Yusuf pasti akan membalas. Kemudian saudara-saudara Yusuf mulai lagi berkata sambil bersujud, dan perkataannya adalah, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Artinya apa? Mereka ini sudah hopeless, sudah pasrah bongkoan, kami mati, kira-kira begitu. Tapi jawaban Yusuf ini di luar dugaan mereka. Dikatakan apa? "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Ini yang saya katakan Yusuf tidak aji mumpung. Refleksi dalam hidup kita begini, kalau saudara punya masalah, orang itu pernah menyakiti kita, ya misalkan ini contoh dalam rumah tangga, ada pasangan-pasangan yang kedapatan selingkuh. Nah, waktu Anda mendapati pasanganmu selingkuh, saudara kan pasti marah. Waktu marah, saudara berkata, "Aku sekarang punya kartu as kesalahanmu." Itu diingat-ingat terus. Diingat-ingat terus. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, diingat-ingat terus. Yang namanya rumah tangga pasti ada konflik. Konfliknya setahun itu mungkin bisa 15 kali, bukan 12 kali. Karena apa? Kadang sebulan bisa 2-3 kali konflik. Kalau lagi konflik, saudara langsung pakai kartu as saudara. "Kowe dhisik pernah ngene. Tak iling-iling, wis tak maafkan. Saiki kumat meneh." Itu terus. Dan saudara merasa menang karena Anda punya kartu as. Untuk menekan siapa? Orang yang bersalah. Firman Tuhan menyatakan, itu sebuah kekejian. Sekarang coba kita ulang berpikir bersama-sama, kalau seandainya Tuhan juga selalu berkata begitu kepada dirimu. Kowe duwe salah A, B, C. Ini loh kartu asku, kamu punya kesalahan ini. Saudara bisa bayangkan betapa tersiksanya hidup kita karena apa? Kita selalu tertuduh. Tapi lihat, Tuhan memberikan pengampunan itu penuh. Dia tidak ingat-ingat lagi setiap detail dosa kesalahan kita masing-masing. Diampuni total. Secara cerita, Yusuf ini adalah cerita tentang prototipe daripada kehidupan Yesus. Itu Yusuf. Makanya meskipun hari itu di dalam kehidupan Yusuf itu tidak ada Alkitab, tidak ada ibadah raya karena dia harus dalam penjara, dalam pembuangan. Tetapi hatinya ini melekat kepada Bapaknya yang di surga, dia melekat penuh kepada Tuhannya, dan dia menyerahkan problem itu semuanya. Makanya dia berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Dan Bapak Ibu perlu ingat, orang kalau ditekan terus-menerus pada akhirnya pasti berontak dan pada akhirnya pasti melawan. Ada sebuah kata-kata bijak. Semut diinjak saja mesti gigit. Loh, itu semut kan binatang kecil. Tapi kalau diusik terus,
pasti nyokot. Manusia tetap punya yang namanya batas kesabaran. Dan dari setiap kita tidak ada orang yang hidupnya tuh mulus 100%, enggak ada. Saya punya noda, Bapak Ibu punya noda. Bapak Ibu mau selalu ingat noda itu tidak akan pernah selesai. Makanya Bapak Ibu yang suka dahulu membaca komik-komik Koping Ho, di dalam komik Koping Ho itu orang yang terus balas dendam sampai sekian turunan. Orang bijak berkata, kamu sedang memperebutkan pepesan kosong. Pepesan itu apa? Bungkusan yang dipakai dengan daun pisang, itu dibungkus tapi kosong, itu pepesan. Sama kita seringkali berargumentasi, kita ribut, kita mempertahankan sesuatu yang menurut Anda benar, itu kosong. Kenapa? Itu standarnya hanya standar pikiran kita, tapi coba Bapak Ibu pakai standar ini, Alkitab. Firman Tuhan cuma memberikan perkataan, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pasti beres. Kalau hati dan pikiranmu adalah pribadimu, pasti konflik. Tapi kalau kita mau sehati, sepikir di dalam Kristus, apapun yang menjadi persoalanmu, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Jadi hal yang kedua inilah yang Yusuf lakukan. Dia tidak aji mumpung. Dia tidak memanfaatkan saudara-saudaranya. Dia tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang yang pernah menyakiti dirinya. Prinsipnya satu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti engkau mengampuni orang yang bersalah. Dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Tugas kita hari ini apa? Ya ampuni karena engkau sudah diampuni. 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan, itu sumber berkat. Doa Bapa kami sekali lagi mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Ampunilah kami, itu perkataan Tuhan. Jadi ternyata kalau engkau ingin mengalami sesuatu berkat seperti di surga, engkau ingin mengalami berkat yang bersifat sekuler, jasmani rohani, tugasmu adalah apa? Ampuni. Jangan terus menyalah-nyalahkan orang. Sehebat apapun seseorang itu hidup di dalam kerohanian, kalau disalah-salahkan terus, pasti akhirnya dia berkata, aku ora kuat. Yusuf bisa tahu itu. Dia bereskan itu bersama saudara-saudaranya. Dan akhirnya apa? Dia menang. Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir, kenapa Yusuf yang digoncang dan bisa menenangkan orang lain? Yang ketiga ini bagian yang paling penting. Karena Yusuf sadar ada rencana Allah di dalam dirinya. Ada rencana Allah. Seperti yang tadi saya awal katakan, kalau Bapak Ibu hari ini mengalami goncangan, Anda konflik, Anda kena problem, Anda kena sakit penyakit, Tuhan punya rencana yang besar. Flashback. Yusuf kalau hari itu hidup di dalam kehidupan keluarga besarnya yaitu Bapak Yakub. Kekayaan Yakub itu memang cukup lumayan. Tapi saya ibaratkan Yakub itu kalau buka yang namanya mungkin pasar, dia kelasnya hanya buka supermarket. Itu Yakub. Tapi karena suatu peristiwa besar, Yusuf itu dibawa keluar sampai ke Mesir. Dan ending dari segala permasalahan yang sedang diizinkan oleh Tuhan dengan banyak guncangan, Yusuf tidak hanya memiliki supermarket, tetapi Yusuf itu punya mega mall. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kalau saudara ditawari mau supermarket atau mega mall, pilih mana? Halo? Pasti mega mall. Anda ingin kaya atau amat sangat kaya?
amat sangat kaya. Itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam dirimu. Setiap masalah yang kau hadapi, setiap problem yang engkau sedang alami hari ini, apapun problemnya. Engkau punya masalah apa? Dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, semuanya problem. Tapi coba mulai dekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau tanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Dan Yusuf hari itu di dalam ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena kesusahannya itu Yusuf itu pada akhirnya bisa menolong. Bukan hanya 1.000, bukan hanya 2.000, tetapi jutaan orang ditolong oleh Yusuf. Kenapa? Yusuf punya persediaan makan yang luar biasa. Sama hari ini mungkin hatimu tuh paling merasa yang disakiti, merasa tersolimi, merasa semuanya enggak beres. Tapi kan kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya Engkau punya rencana apa sih dalam hidupku? Engkau yang mungkin hari ini tua pun masih boleh bertanya itu kepada Tuhan, Tuhan aku sudah tua, tapi aku kenapa begini? Ini sharing dari pengalaman mama saya. Mama saya ini punya anak 6, yang satu meninggal di usia 29 tahun dan itu perempuan satu-satunya. Hari ini kami 5 bersaudara laki-laki semua. Dan maaf kata sebelum kami bertobat saya sebut, kami 5 ini penjahat. Kenapa? Kelakuannya nggak ada yang beres. Narkoba, judi, dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang semuanya sifatnya negatif. Itu kami. Hari itu mama saya sudah sebagai seorang janda karena dia ditinggal mati oleh suaminya ketika suaminya itu berusia 60 tahun kurang 10 hari. Dia dengan suami itu beda 3 tahun. Artinya mama saya jadi janda itu usia 57 tahun. Melihat kehidupan anak-anaknya, orang ono sing beres. Dan tahun 99 itu saya ditangkap Tuhan. Mama saya masih banyak keluhan. Saya cuma nanya kepada mama, Mama mau enggak anak-anaknya mama semuanya bertobat? Dia sambil merebus mili melinangkan air mata dia berkata, yo kepengin ngono. Lah mama mau enggak menyerah kepada Tuhan? Dia agak sedikit emosi, dia berkata, aku kurang nyerah opo tole. Ngomong pada saya begitu. Saya bilang, Mama kurang menyerah kepada Tuhan karena Mama selalu ngurusi urusannya Tuhan kepada anak-anaknya Mama. Dia mulai tanya, loh kok bisa? Iya, anaknya Mama punya problem A, Mama nulungi, kelihatannya baik. Anaknya Mama yang B punya masalah, Mama tulungi, kelihatannya baik. Semuanya ditopang, kelihatannya baik. Sampai gas pun mama yang belikan. Saya bilang begitu. Itu namanya ngurusi, itu ngurusoi Tuhan, saya bilang begitu. Dia tanya, terus mama harus bagaimana? Saya bilang, kalau mama berani, yuk kita doa, kita serahkan semua anak-anaknya mama kepada Tuhan. Biar nanti Tuhan yang urus. Wah, dia gojek-gajek. Tapi akhirnya dia berkata, Oke, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mulai doa. Sewaktu dia berdoa, kemudian berjalannya waktu. Adik saya yang nomor 5 kena kasus diperkarakan orang karena sebuah tuduhan. Dan singkat cerita, urusan dengan kepolisian. Dan disitulah hati mamah mulai terusik. Kepengin nebus. Yang bermasalah dengan adik saya itu diajak perang, mau kuat-kuatan duit. Saya tanya kepada mama saya,
Mah, duitnya mamah piro, kekuatan mamah seberapa. Katanya biar Tuhan yang ngurusi. Sekarang mamah yang mau ambil alih lagi. Ya terserah, saya bilang begitu. Mama saya sambil merebas milih lagi, dia ngomong, aku dadi mamah kudu piye? Saya tanya, percaya Tuhan enggak? Ya percaya. Ya kalau percaya serahkan sama Tuhan. Carane urusah diurusi. Dan akhirnya mama saya merelakan. Adik saya kena 5 bulan. Loh padahal ini fitnah, bukan yang sebenarnya. Tapi harus ngalami 5 bulan. Dan Bapak Ibu tahu, di dalam penjara adik saya ini ketemu Tuhan. Dan singkatnya, dia di tahun 2001 jadi hamba Tuhan di Gereja Abalof Jakarta. Sampai hari ini. Bagaimana cara kerja Tuhan? Tuhan melakukan dengan keajaiban rencana yang dijalankan. Sama Bapak Ibu hari ini mungkin punya masalah keluargamu, anakmu, merusal, siapapun yang jadi problemmu, serahkan sama Tuhan. Yusuf memahami itu, dia berani berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam surat Roma pasal 8. Paulus berkatanya bagaimana? Kalau kita kan biasanya cuma baca Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi coba tolong tampilkan Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu kan pasti akan sangat-sangat tahu ayat ini. Tapi saya mau review sedikit supaya kita mengetahui kenapa Paulus gaya bahasanya berbeda. Perkataannya demikian. Kita tahu sekarang. Tapi yang kita bacakan biasanya kan cuma ini toh, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu tidak pernah baca yang kata-kata kita tahu sekarang. Paulus menuliskan dengan kata-kata yang sangat tegas. Kita tahu sekarang. Kira-kira kalau diterjemahkan Paulus mau berkata begini loh. Kalau dalam bahasa Jawa nih. Aku ngerti saiki. Kita tahu sekarang. Loh apa yang diketahui oleh Paulus? Di dalam semua penderitaan, semua ancaman, semua hal-hal yang membuat dirinya ini lemah. Di situ Paulus bertahun-tahun hidup dalam pemeliharaan Allah. Meskipun banyak masalah. Titik tertentu Paulus berkata, aku tahu sekarang. Ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Jadi kalau Tuhan hari ini kerja untuk dirimu, itu artinya apa? Saudara sedang dibawa melalui apa? Sebuah panggilan seperti dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita selalu mempertanyakan, Tuhan, sebenarnya rencanamu dalam hidupku ini apa? Tuhan enggak jawab. Tapi kalau engkau setia, engkau mau taat, engkau mau tunduk, engkau tetap aja jalan sama Tuhan. Titik tertentu nanti saudara akan bisa ngomong, aku sekarang tahu. Hari ini sekarang saya bisa ngomong begitu. Sekarang saya bisa berkata, sekarang aku tahu, ternyata kentirku dulu itu karena Tuhan izinkan, dan hari ini aku jadi hamba Tuhan. Cuma mungkin waktu pembukaan yang saudara harus alami ini kan belum muncul. Makanya seringkali saudara berkata, apa? Aku ora kuat. Ya memang kita kena masalah itu enggak kuat kalau ditanggung pribadi. Tapi coba kalau kita mulai berkata, Tuhan, aku serahkan semua masalahku. Karena aku percaya Engkau memberikan kekuatan dalam hidupku. Yusuf memahami itu semua.
Makanya ayat terakhir dalam Kejadian 50 ayat 21, ini bukti seseorang itu memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Kejadian 50 ayat 21 berkata demikian, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau saudara orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara tahu rencana Tuhan di dalam dirimu masing-masing, engkau kalau bicara mesti di telinga tuh enak. Gak nyolot, tidak menghasut, tidak menyalahkan orang lain, tidak menjelek-jelekan siapapun. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Koreksi buat kita, mungkin kadang-kadang kita masih ngomong, oh si angin ini sing elek-elek. Saudara kumandangkan terus, padahal tidak ada fakta. Saudara selalu jelek-jelekan satu dengan yang lain. Saudara selalu berkata miring untuk seseorang. Karena apa? Saudara sedang tidak tahu. Engkau hidup dalam rencana Allah. Semakin engkau berkepanjangan berkata yang negatif, rencana Allah dalam dirimu itu akan semakin lama. Tetapi kalau engkau sadar bahwa rencana Allah itu ada dalam dirimu, engkau berkata benar, engkau mengekang mulut bibirmu, dan Tuhan tahu itu, engkau akan dipercepat oleh Tuhan untuk membereskan semua hal. Kenapa? Tuhan pembelamu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
kita harus belajar memahami bahwa dalam segala perkara yang hari ini engkau alami, Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam dirimu. Mungkin engkau disakiti, mungkin engkau dikecewakan. Dan seringkali dalam hatimu engkau berkata, aku tidak kuat. Engkau tidak kuat karena engkau menanggung semuanya itu secara pribadi. Tetapi kalau engkau mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan, coba langkah-langkah yang Tuhan berikan. Seperti halnya Yusuf di dalam penderitaan. Dia terbuang, dia nyaris terbunuh, dia difitnah, masuk penjara, dan dia dilupakan oleh orang. Tetapi firman Tuhan menyatakan Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun sebagian orang mengatakan itu sebagai sebuah kelalaian. Mari bersama-sama dengan iman yang kau miliki. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan. Sebab itu kulakukan. Semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah pada apapun
akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Renungkan sejenak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam dirimu, bukan karena Tuhan tidak cinta, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Saya mengundang Ibu Elizabeth Indarto untuk berdoa. Haleluya Tuhan. Sungguh kami merasa berbahagia pada pagi hari ini, karena Engkau telah berikan nasihat firman yang luar biasa, yang boleh membentuk setiap kami untuk saat-saat kami mengalami latihan yang dari Engkau, saat kami mendapatkan didikan yang dari Engkau Tuhan. Engkau telah memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah kami tidak bersungut-sungut ataupun kami mengomel, tapi biarlah kami boleh berserah kepada Engkau, karena Engkaulah harapan kami. Engkau yang akan memberi jalan keluar yang terbaik. Mari Tuhan berkuatkanlah kami ya Bapa. Dan kami percaya dengan taburan firman Tuhan pada pagi hari ini, membuat kami lebih kuat, membuat kami lebih semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau tidak melepaskan kami, tapi Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh melewati semuanya itu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami. Engkau senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh memandang kepada pertolongan Tuhan yang sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami terus sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami merasa tidak mampu tanpa Engkau. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman Allah dan kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami. Amin. Dari hari ke hari ya Bapa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami berpegang kepada Engkau, berpegang kepada janji-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Arif Budiono, pakai kehidupannya Tuhan, karena Engkau sudah memanggil dia. Kami percaya Tuhan akan lengkapi dengan hikmat marifat yang dari surga, dan urapan Tuhan terus turun di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya ya Bapak. Pun boleh melayani Engkau, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap melayani, dan kami boleh tetap mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami bersyukur terus karena Engkau baik buat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Amin. Engkau hidup bagi kami, dan Engkau mati juga bagi kami. Kami menghormati apa yang Tuhan sudah karyakan buat kami semuanya, sehingga kami pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Ketika kami mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kami, mengarahkan perbuatan kami seperti yang Tuhan ajarkan, maka berkat Allah turun atas kami. Secara khusus Tuhan, pagi hari ini kami berdoa,
Untuk Ibu Chan Syokli yang berulang tahun tanggal 6 Oktober, kiranya berkat anugerah kasih Bapa di surga semakin melimpah, kesehatan, kekuatan, pengertian daripada Tuhan terjadi dalam hidupnya, dan kerinduannya Tuhan untuk membawa suami, anak-anak, menantu, cucu di dalam kasih pengenalan akan Tuhan terjadi juga di dalam kehidupan Ibu Syokli. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala berkat anugerah Tuhan semakin bekerja melimpah, pertolongan Tuhan yang ajaib turun bekerja melampaui segala akal. Dan terima kasih Tuhan untuk apa yang kami boleh kerjakan pagi hari ini. Sebelum kami berpisah, kami mengingat Tuhan akan jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ruben karena mengalami kena virus cacar. Tuhan, untuk Ibu Partiah, supaya Tuhan jamah tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Suparwoto yang mengalami juga kelemahan tubuh, kiranya Engkau Tuhan tolong pulihkan di dalam Tuhan kasih karunia-Mu yang ajaib. Kami menyerahkan Pak Woto dan Ibu Harsi di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Ike yang juga sakit batuk pilek. Tuhan, untuk Christian Agung pribadi. Tuhan, anak Ibu Siandin mengalami kecelakaan. Tuhan, kami juga serahkan akan saudara kami, saudara Hendra Santosa. Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah. Kami berdoa Tuhan mereka yang mencari pekerjaan, bahkan yang mengalami pergumulan dalam keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda dan juga para fakir miskin. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, supaya kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib melanda mereka semuanya. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Terima kasih.